Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zain Razaki Arif. 235103102 4. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang apa itu activity based costing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode penting dalam akuntansi manajemen yaitu activity based costing. Nah, activity based costing ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam perhitungan suatu produk, khususnya biaya overhead. Oke, untuk mempermudah pemahaman pemirsa sekalian, materi yang akan saya bahas, saya membaginya menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, pengertian dasar dan elemen dalam activity based costing. Yang kedua, konsep dasar yang melandasi metode activity based costing tersendiri. Ketiga, langkah-langkah penerapannya dalam suatu perusahaan. Dan keempat adalah kekurangan dan kelebihan dari metode activity based costing. Dengan memahami keempat bagian yang akan saya presentasikan, kita akan bisa melihat kenapa metode activity based costing lebih unggul dibanding metode tradisional. Selanjutnya, apa sih activity based costing itu? Activity based costing adalah penentuan biaya yang fokus pada aktivitas sebagai dasar pembebanan biaya. Menurut Hansen dan Mowen, activity based costing merupakan sistem yang menelusuri biaya ke dalam suatu aktivitas produksi, kemudian dari aktivitas ke dalam produk, sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat. Masalah utama dalam metode tradisional adalah penggunaan satu cost driver, seperti jam tenaga kerja langsung, padahal dalam konteks nyatanya, konsumsi sumber daya yang dibutuhkan suatu produk itu bakal berbeda-beda. Akibatnya, bisa terjadi distorsi biaya, yaitu produk tertentu bisa harganya lebih mahal ataupun bisa lebih murah. Nah, untuk menghalau hal tersebut dan mengurangi, activity based costing bisa mengatasi masalah distorsi biaya tersebut. Selanjutnya adalah salah satu komponen utama dalam activity based costing yaitu cost driver. Cost driver adalah faktor penyebab terjadinya biaya di dalam suatu aktivitas. Dalam activity based costing, pemilihan cost driver sangat penting karena menentukan akurasi pembebanan biaya yang akan dilakukan. Cost driver harus memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan sang aktivitas produksi. Contohnya, aktivitas setup mesin, cost drivernya bisa jumlah setup, aktivitas produksi menggunakan cost driver jam mesin, aktivitas inspeksi, menggunakan cost driver jumlah inspeksi. Jika cost driver yang digunakan tidak tepat, maka hasil perhitungan biaya tidak akan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari activity based costing itu sendiri. Activity based costing itu adalah hubungan sebab akibat antara aktivitas dan biaya. Dalam konsep ini ada dua prinsip utama, yaitu aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Artinya, biaya tidak langsung dibebankan ke produk, tapi melalui aktivitas terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau semakin sering mesin di setup untuk satu produk, maka biaya setup yang dibebankan ke dalam produk tersebut akan semakin besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa biaya benar-benar mencerminkan penggunaan suatu sumber daya. Selanjutnya adalah langkah-langkah activity based costing. Dalam presentasi saya menyederhanakan langkah-langkahnya menjadi dua tahap utama, yaitu pengumpulan biaya ke dalam suatu aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitasnya. Untuk rumus dari activity based costing tersendiri adalah tarif aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi dengan total cost driver. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari cost driver sendiri, cost driver itu kelebihannya bisa menghasilkan biaya yang lebih akurat, membantu mengambil keputusan sang manajemen, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sedangkan kekurangannya, cost driver ini memiliki biaya yang lebih tinggi implementasinya, dan sistem yang diperlukan itu lebih kompleks, serta membutuhkan data yang detail. Sehingga metode ini lebih cocok digunakan perusahaan besar dengan proses produksi yang banyak dan kompleks. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi saya. Dapat saya simpulkan bahwa activity based costing merupakan metode yang lebih akurat dibanding metode tradisional karena menggunakan pendekatan yang basisnya aktivitas. Dengan memahami aktivitas dan cost driver, perusahaan dapat mengelola biaya secara lebih efektif dan lebih efisien.
Namun penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan karena tidak semua perusahaan membutuhkan sistem yang kompleks seperti activity based costing. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya activity based costing dalam akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.